Tempat bertelur kita siapkan, tempat bertelur kayu-kayu itu, dia bertelur di kayu-kayu itu, lihat telurnya. Telurnya di sela-sela itu tuh, yang ini telur semua. Satu lalat itu kalau yang bagus itu mencapai 9.000 butir. 9.000 butir telur. Ya, dia kalau yang kecil kayak gini kecil 4.000 butir rata-rata, 3.000 sampai 4.000 butir. Kalau yang besar gini, kalau yang besar-besar gini ini lagi kawin. Dia diam, dia apa-apa juga diam. Lagi kawin mah. Di sini sudah tidak perlu makan, tinggal masukin aja. Bedanya jantan sama betina gimana, Dan? Bedanya yang jantan itu agak langsing, kalau yang betina agak Gemuk gitu, gede. besar. Ini namanya apa, Bang? Pupa. Pupa. Awal kita budidaya maggot BSF itu dari perintah Kasad untuk Angkatan Darat melaksanakan program ketahanan pangan. Ada 3 jenis yang harus dikuasai sama Babinsa itu. Ada ajola, ada jamur tiram, dan ada ini maggot BSF. Untuk maggot BSF mungkin saya lebih perdalam, dan alhamdulillah hasilnya sekarang sudah dirasakan. Seperti saya sudah panen ini maggot fresh. Maggot fresh sudah panen mencapai 380 kilo satu kali panen untuk panen raya. Selain maggot fresh, saya mengembangkan untuk dry maggot. Dry maggot ini adalah maggot fresh yang di open, hasilnya seperti ini. Ini berkisar antara 1 kilonya 120 sampai 150.000 per kilonya. Setelah ini dikembangkan lagi menjadi tepung maggot. Tepung maggot biasanya untuk para pemancing. Dia sebagai campuran. Ini tepung maggotnya udah dipisahkan dengan minyak maggot. Ini harganya berkisar 120 sampai 150.000 per kilonya. Terus ini udah habis minyak magotnya. Minyak magotnya per milinya Rp1.500. Berarti kalau kita punya 1 liter minyak maggot, 1 botol hijau itu sama dengan harga Fortuner. Itu yang 1 liter setengah itu. Ya, yang 1 selain liter dari maggot fresh, hasil olahan, dan punya lagi itu untuk pupa, bibit, pembibitan. Kita menjual bibit juga, bibit pupa yang hitam-hitam, pupa, terus pre pupa kita jual berkisar antara 80 sampai 120.000 untuk pre pupa. Untuk pupanya yang hitam udah tidak bergerak seperti gini berkisar antara 200 sampai 300.000, tapi pembelinya terbatas untuk yang sudah mengetahui untuk bibit. Selain itu ada lagi telur BSF, jualnya per gram, per gramnya 5.000 sampai 15.000. Mungkin kalau kita jual punya telur 1 kilo dikalikan aja sekitar 5 juta per kilo. Untungnya dari telur lalat BSF kita ternakin, itunya lalatnya suruh bertelur. Setelah bertelur ambil telurnya, tetasin, jadilah bayi maggot, baru dibesarkan ke sini. Itu berapa lama proses pembesaran jadi maggot? Untuk pembibitan dari telur, kita telur menetas antara 2 sampai 3 hari menetas.
Nanti pembesarannya dari 3 hari sampai 12 hari udah bisa panen. 12 hari, 13 hari, 14 hari bisa panen. Kalau tidak panen mungkin kita separuh dibibitkan untuk bibit. Ya, untuk ke maggot fresh 12 hari itu maggot muda, baru menginjak ke pripupa. Pripupa itu berkisar 20 sampai 21 hari. Dari pripupa kita menginjak ke pupa. Pupa itu warnanya hitam, sudah tidak makan, sudah tidak minum, tinggal keluar sayap aja. Itu harganya 250 sampai 300.000. Itu menjadi BSF berarti. Nah, tinggal tunggu masukkan ke kandang lalat. Dia keluar tidak lama keluar Telur. sayap, baru kawin bertelur. Untuk pemasaran emang sudah punya kesepakatan dengan wakil wali kota. Kita ngirim ke sana untuk siap hasil panennya. Wali kota mana itu? Bekasi. Ya? Wali kota Bekasi. Beliau pernah berkunjung ke sini. Ya, kita bicara tentang penjualan, dia siap menampung dan udah beberapa kali kita berkunjung ke sana, dia ngambil ke sini udah. Untuk apa katanya? Ya, kalau di sana sudah dikembangkan untuk pakan ternak, untuk pur sama pelet. Sebagian diolah untuk pancing, untuk campuran pancing. Sudah berapa lama sih Bang ini Bang? Sudah berapa lama Bang? Alhamdulillah ini udah 1,5 tahun. 1,5 tahun berarti. Omsetnya sendiri dong? Omset per bulan? Omset per bulan mungkin kita belum tiap hari ya. Kalau menurut teori tiap hari itu aturannya panen. Kalau kita panen 100 kilo atau 50 kilo per hari, tinggal kalikan 7.000 kali sebulan. Kita rata-rata panen berkisar antara 2 sampai 3 kali per minggu. Per minggu. Itu berapa omsetnya? Berkisar antara 100 sampai 200 kilo. Produk kita selain produk sendiri, kita menampung dari hasil panen binaan kita, binaan dari Kodim Subang, ada di Dangder, ada 3 tempat, ada 1 RW sebagai percontohan. Itu di Dangder, terus di Pagaden 1 tempat, di Cibogo, LPM Cibogo 1 tempat. Itu yang ditampung sama kita, terus kita jual ke Bekasi. Ada berapa? Jadi ada berapa lokasi binaan? Ada 4 lokasi binaan, berkisar antara 300 sampai 500 kilo sekali panen. Sekali panen. Ya. Kita bantu untuk penjualannya. Alhamdulillah sampai saat ini lancar. Ini sebagai solusi untuk kaum milenial yang ingin berwirausaha tapi tidak punya modal banyak. Ya, inilah yang harus dikembangkan mungkin sama pemerintah daerah. Ini sangat cocok untuk kaum muda yang ingin punya usaha tapi tidak punya modal. Ini maggot BSF. Kami dapat pesanan maggot fresh itu dari Indramayu, dapat pesanan 9 ton per hari dari Indramayu, dari Bekasi 2 ton, Tasik. dari Tasik itu Pak Kasdim 2 ton untuk 1 bulan. Sukabumi pernah ngirim dan minta dikirim tapi terkendala jauh dan stok di sini juga tidak mencukupi. Mungkin baru 2 kali ngirim aja ke sana, belum ngirim lagi. Mungkin ada kiat-kiat atau saran para kaum milenial ataupun masyarakat yang memang budidaya maggot ini kan hasilnya yang cukup lumayan menggiurkan dan mungkin syarat-syaratnya pun tidak begitu sulit. Seperti apa sih kiat-kiatnya tersebut? Kiatnya yang penting kita punya niat untuk ibadah. Niat untuk ibadah,
membersihkan sampah, jangan menjadi penyakit, jangan menjadi bau. Nah, kita olah mulai dari rumah, baru RT, RW, jadi pilah dari rumah. Itu yang diharapkan. Mudah-mudahan kalau tiap rumah udah bisa ternak BSF, untuk TPA Subang akan aman, tidak cepat penuh. Itulah mungkin mudah-mudahan kalau program ini dapat disetujui sama Pak Bupati, sampah di Subang bisa teratasi, mudah-mudahan. Oke, sip. Orang malas, tapi harus kalau di teorinya harus ya diaduk-aduk tiap hari itu, biar makanannya merata. Tapi dihancurin dulu kan semua makanannya. Tuh, bisa kalau di skala industri di Dangder udah dihancurin pakai mesin. 15 sampai 16 hari. Iya. Dari 12 hari bisa panen. 12 hari teh bisa. Ini tuh cuma cukup diaulin aja ya dah sayur. Nah. Itu. Ya panen. Panen kan pasti. Tuh. Ini maggot muda bisa dikasih langsung ke ternak kita untuk pakan ternak, bisa diolah menjadi dry maggot, di open atau tepung maggot, bisa jadi minyak maggot. Ini maggot muda bisa dikasihkan ke ternak langsung. Tukang manuk mah mahal, sampai 15.000 tukang manuk, tukang panci. Sekilo udah nerima teh. Sampai kan gede ya tuh. Halus mas itu paling 75. Ini yang besar berarti. Nah, ini maggot fresh, maggot muda. Nah, harganya berkisar 7.000 sampai 15.000 per kilonya. Ini kebanyakan untuk pakan dikasih bangke. Kalau untuk bekas makanan, iya bekas-bekas makanan. Tapi bangke juga jadi masalah.